Presiden Prabowo Subianto izinkan warga negara asing pimpin badan usaha milik negara. Menurut Presiden, pemerintah telah ubah aturan untuk perbolehkan ekspatriat jadi pimpinan di BUMN. Ini disampaikan Presiden pemirsa saat diskusi dengan Forbes yang digelar di salah satu hotel di Jakarta. Presiden Prabowo mengaku telah instruksikan manajemen BPI dan Antara untuk menjalankan bisnisnya dengan standar-standar internasional. Presiden juga instruksikan untuk memangkas jumlah BUMN dari 1.000 hanya jadi 200 BUMN saja. Presiden berharap langkah pemangkasan itu meningkatkan pendapatan dari BUMN di Indonesia. Can look for the best brains, best talents, and I've changed the regulations. Now, expatriates, non-Indonesians, can be leading our SOEs. I'm very excited. Yang disampaikan Presiden ya soal ekspatriat bisa memimpin BUMN. Sementara itu KPK menyebut bisa saja memproses hukum warga negara asing tetap bisa dilakukan yang menduduki kursi pimpinan BUMN jika diduga melakukan tindak pidana korupsi. Sebab menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo, pimpinan BUMN masuk dalam kategori penyelenggara negara. Itu ada dugaan fraud, dugaan tindak pidana korupsi, KPK tetap bisa menangani. Karena memang secara ketentuan BUMN ini kan juga mengelola keuangan negara dan juga organ-organ di dalamnya adalah penyelenggara negara. Karena setiap penyelenggara negara pada prinsipnya punya kewajiban untuk melaporkan aset dan hartanya melalui LHKPN. Pemerintah berencana menghapus seluruh tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Pemutihan berlaku untuk tunggakan yang sudah berjalan bertahun-tahun. Pemerintah berencana memutihkan atau menghapus tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan. Rencana penghapusan pertama kali diungkapkan oleh Mensesnek Prasetyo Hadi. Pemerintah sedang memverifikasi data penunggak BPJS Kesehatan. Sedang dipelajari dulu, dihitung dulu. Berarti itu akan segera diproses pemutihan tunggakan BPJS. Ada rencana seperti itu, tapi mohon waktu karena itu kan pasti harus dihitung. Datanya juga harus diverifikasi, ya. Kemudian angka nominalnya juga harus dipertimbangkan. Kan. Mohon sabar menunggu. Rapat membahas penghapusan tunggakan iuran BPJS pun telah digelar. Hasilnya, BPJS Kesehatan akan ikuti perintah Presiden Prabowo untuk memutihkan tunggakan BPJS. Menurut Direktur Utama BPJS Ali Gufron Mukti, tunggakan yang akan dihapus adalah iuran yang sudah bertahun-tahun. Ia juga memastikan tidak akan ada masalah penghapusan. Nilai tunggakan BPJS Kesehatan mencapai 7,6 triliun rupiah. Jumlah peserta yang menunggak pun sebanyak 23 juta orang. Rencananya, pemutihan tunggakan akan mulai dieksekusi bulan depan. Viral di media sosial, seorang warga Tegal, Jawa Tengah mengunggah video mengeluhkan bansos yang diduga dipotong untuk beli buku. Pasca viral, pemerintah desa setempat pun klarifikasi. Lansia, ngontuku buku kaya kiye. Buku ibu hamil, sijine 20.000. Lah apa kaya kiye? Lansia. Beredar video warga keluhkan pemotongan bansos Rp100.000 dari bansos PKH Rp600.000 per 3 bulan di Desa Kedung Sukun, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten Tegal. Pemilik akun menyebutkan potongan digunakan untuk membeli sejumlah buku dengan harga Rp20.000 per buku. Bahkan ia menarasikan pemotongan dilakukan Pemdes setempat. Pasca viral, Pemdes Kedung Sukun klarifikasi membantah adanya pemotongan. Dipotong 100, 600.000 dipotong 100, guys. Penerima dalam video yakni Nenek Ruminah bukanlah penerima program Keluarga Harapan atau PKH, melainkan penerima bantuan jaminan hidup atau JADUP untuk lansia dengan jumlah bantuan yang berbeda. Himbauan kepada masyarakat Desa Kedung Sukun, kalau memang tidak tahu harusnya ditanyakan dulu. Dan setelah ditanyakan,
Sebaiknya tabayun dulu, musyawarah dulu, jangan langsung main TikTok begitu saja. Kan ada undang-undang yang akan yang tadi dijelaskan, ada sanksinya. Dan saya meminta maaf tulus dari hati saya karena konten saya sudah membuat kegaduhan sejagat raya dunia. Sementara pemilik akun mengunggah video menyampaikan permohonan maaf karena telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Tapi tidak ada negara begini ya Bu, artinya memojokkan Ibu ya Bu ya? Saya nggak kuasa, Usai klarifikasi, kedua belah pihak saling bermaafan di hadapan warga. Masyarakat pun dihimbau bijak dalam menggunakan media sosial. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar iNews melaporkan. Pemirsa, jelang 1 tahun pemerintahannya, 83,5% masyarakat menyatakan puas atas kinerja Presiden Prabowo Subianto. Menteri Ekonomi Purbaya Yudi Sadewa menjadi menteri yang paling dikenal masyarakat. Survei digelar oleh lembaga riset Indeks Politika. Hasilnya menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto menembus angka 83,5%. Survei yang digelar pada periode 1 hingga 10 Oktober 2025 melibatkan 1.600 responden di 27 provinsi yang dipilih secara acak. Sebanyak 90,8% responden mengaku mengetahui aktivitas dan kebijakan Presiden Prabowo dari pemberitaan di media. Tingkat kepuasan cukup tinggi, masih cukup tinggi. Iya, jadi mungkin ya biasa kalau kekurangan sana sini juga normal seperti itu. Jadi kalau dari data yang kami dapatkan, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah secara umum masih sangat bagus. Kinerja para menteri juga mendapat sorotan luas. Survei mencatat 87,5% responden mengetahui aktivitas dan kebijakan para pembantu presiden. Menariknya, meski baru menjabat 1 bulan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa jadi sosok paling dikenal masyarakat. 10,35% responden mengenal sosoknya. Sementara Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menduduki posisi kedua dengan 9,16%. Menteri Pertahanan Jenderal Purnawirawan Syafri Syamsuddin berada di posisi ketiga dengan 4,27%. Posisi keempat diduduki oleh Menteri Kemenduk Bangga BKKN dengan 3,76%. Sementara di posisi kelima ada Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meluncurkan layanan pengaduan bernama Lapor Pak Purbaya. Layanan ini diharap dapat memastikan suara masyarakat didengar langsung oleh pemerintah. LPS juga lembaga penting. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa tak henti-hentinya membuat gebrakan. Kali ini Menteri Koboi tersebut meluncurkan layanan pengaduan bernama Lapor Pak Purbaya. Layanan ini merupakan sarana masyarakat untuk sampaikan keluhan atau kendala terkait bea cukai dan pajak. Masyarakat dapat langsung mengirimi laporan melalui WhatsApp di nomor 0822 4040 6600. Setiap laporan harus mencantumkan nama lengkap dan email supaya dapat ditindaklanjuti oleh tim Kementerian Keuangan. Sebelumnya, inisiatif ini merupakan bagian komitmen Menkeu RI Purbaya untuk memperkuat integritas dan transparansi di lingkungan Kementerian Keuangan serta memastikan suara masyarakat didengar langsung oleh pimpinan. Tim Liputan iNews melaporkan.